Salam damai sejahtera, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saudara, hari ini kita sudah memasuki akhir tahun dan tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk kita jalani, karena ancaman COVID-19 telah melanda dunia dan negara kita. Bisa bertahan sampai hari ini, kita sudah sangat bersyukur, karena ada banyak orang yang tidak bisa bertahan sampai hari ini. Banyak orang yang telah menjadi korban keganasan COVID-19. Keluarga berduka, kehilangan pekerjaan, dan bergumul dengan berbagai persoalan yang ada. Dan kita mengalami duka yang dalam atas orang-orang yang telah meninggal karena keganasan virus corona ini. Semoga Tuhan menghiburkan keluarga yang telah ditinggalkan. Saudara, bagi kita yang bernafas, yang masih bisa bernafas hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 12. Mari saudara buka Alkitabmu dan perhatikan perikop yang akan saya bahas ini. Saudara, saya tidak akan membaca semua ayat ini, tapi saya akan membaca satu ayat buat kita semua, khususnya di ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, perikop ini mengisahkan kemenangan umat Tuhan dalam peperangan. Sebelum mereka mengalami kemenangan, sebenarnya mereka telah mengalami kekalahan yang amat besar dan cukup memalukan. Di pasal 4, umat Allah mengalami kekalahan yang sangat besar. Kedua anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas mati dalam perang. Tabut Tuhan sebagai simbol penyertaan Tuhan dirampas, dan mereka hidup dalam tekanan musuh yang berlangsung selama 20 tahun. Di ayat yang kedua, ketika mengalami tekanan, lalu kemudian umat Tuhan berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Kita tahu saudara, umat Tuhan dalam perjanjian lama adalah umat yang tomat, yaitu tobat dan kumat. Ketika mereka susah, mereka mencari pertolongan Tuhan, lalu Tuhan menyelamatkan mereka. Setelah hidup mereka tenang, damai, bahagia, mereka berbuat dosa lagi, dan kemudian mereka dihukum lagi oleh Tuhan. Lalu mereka bertobat lagi, kemudian berbuat dosa lagi. Orang percaya umat tomat, yaitu tobat dan kumat. Sudah bertobat, kemudian kumat lagi, lalu bertobat lagi, kumat lagi. Nah saudara, saya berharap saudara dan saya bukanlah orang Kristen yang tomat. Setelah umat perjanjian Allah, perjanjian lama tertekan oleh musuh selama 20 tahun, mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan Samuel memberikan peringatan kepada mereka, jika mereka ingin lepas dari tekanan musuh, maka mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Samuel. Di ayat 3. Di ayat 3 ada 4 hal yang harus mereka lakukan jika ingin mereka lepas dari tekanan musuh, memperoleh hidup, memperoleh kemenangan, dan hidup merdeka serta diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, mereka harus berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, menjauhkan berhala-berhala dalam hidup mereka. Yang ketiga, arahkan hati mereka kepada Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan. Saudara, ayat 4.
Dikatakan setelah Samuel memberikan peringatan kepada mereka, ayat 4, mereka memberikan respon yang positif dan antusias. Mereka menyingkirkan semua, mengikuti apa yang Samuel katakan. Lalu di ayat 5 dan ayat 6, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka berpuasa, mereka mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Lalu di ayat 9 sampai 11, di bawah kepemimpinan Samuel, mereka maju berperang dan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka menang bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Tuhanlah yang membuat mereka menang setelah mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, mengapa hidup kita selalu kalah terus? Mengapa hidup kita selalu merasa tertekan terus? Mungkin saudara, Anda harus membereskan dosa saudara kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat, mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu ayat 12, Samuel mendirikan batu peringatan dan menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, perjalanan hidup mereka masih panjang, tetapi satu masalah sudah diselesaikan, musuh sudah ditaklukkan, dan sebagai peringatan didirikanlah sebuah batu peringatan, Ebenezer. Dengan Ebenezer, Samuel bermaksud apa? Satu, agar umat Tuhan selalu ingat bahwa Tuhan adalah pembebas dan penolong mereka dalam setiap waktu. Yang kedua, umat Tuhan sadar bahwa keberdosaan mereka lah yang membuat hidup mereka tertekan oleh musuh. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, demikianlah dengan hidup kita sekarang. 2 hari lagi kita akan melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, dan memasuki tahun yang baru. Kita lalui bersama dengan Tuhan, jalani bersama dengan Tuhan, dan tetap berserah kepada Tuhan. Walaupun tahun 2020 penuh tantangan, tetapi kita tetap bisa berkata seperti pemazmur, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mazmur 40 ayat 6. Saudara sekalian, kita tidak tahu perjalanan hidup kita ke depan akan seperti apa. Tetapi kita diminta untuk hidup berserah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, tadi kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai detik ini Tuhan memimpin kita, dan ke depan dalam perjalanan hidup kita, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan apapun dalam hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia memimpin hidup kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Persembahkan Hidupku. Hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu.
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.